Sebelum kita melakukan renungan pagi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai istirahat kami dari kemarin hingga hari ini Tuhan. Kau masih menyertai kami di pagi ini Tuhan, dan kiranya kami akan melakukan renungan pagi kita. Kiranya Tuhan berkati dari awal sampai hingga akhir, dan juga Tuhan berkati saya yang akan menyampaikan renungan. Kiranya Tuhan bisa berkati dan Tuhan sertai, semoga semuanya bisa kedepannya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Jadi renungan kita berjudul sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, yang diambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 7, yang berbunyi, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silahkan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Amin. Saya dulu pernah belajar sesuatu yang sangat penting, yaitu apapun bisa terjadi jika kita memberikan fokus kita terhadap hal tersebut. Pernyataan ini mungkin mengajarkan saya banyak sekali. Bila kalian memfokuskan energi dan pikiran kita di daerah tertentu, apapun bisa kita raih. Nah, dengan kata lain, kemana pikiran kita beralih, di situ kita akan pergi. Kalau saya mulai memikirkan pentol, saya pasti akan pergi ke tempat pentol atau ke jualan pentol langganan saya. Pikiran saya akan membangkitkan keinginan dan emosi saya, dan keputusan saya akan mengikutinya. Lalu, jika kita hanya fokus kepada hal-hal yang negatif, kita menjadi orang negatif. Semua hal, termasuk tutur kata kita, menjadi negatif. Kemudian, sukacita kita akan hilang, dan hidup kita menjadi sedih, dan semua itu bermula dari pikiran kita. Nah, kalian mungkin juga mengalami cobaan di dalam kehidupan kalian dan tidak sadar bahwa kalian membuat masalah ini sendiri dengan pilihan pikiran kalian. Mungkin kalian merasa patah semangat dan depresi dan ingin tahu apa penyebabnya. Namun, jika kalian memperhatikan pola pikiran kalian, pasti akan menemukan bahwa kalian sendiri yang akan menambahkan emosi negatif yang kalian rasakan. Pemikiran negatif itulah yang menambahkan keputusan, depresi, dan emosi-emosi yang tidak baik. Kita harus memilih apa yang kita pikirkan dengan hati-hati. Kita bisa memikirkan apa yang berkurang atau apa yang berlebih di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengingat kesalahan atau mengingat kebaikan orang-orang di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan hal ini, hidup kita akan lebih bahagia dan tenang. Kehidupan tidak selamanya sempurna. Dan jika saya membiarkan iblis menguasai pikiran saya dengan hal-hal yang negatif, seperti pada saat dulu atau di saat saya yang sebelum sekarang ini, ya sekarang memang masih sih, tapi saya bisa lebih bisa mengendalikan hidup saya. Nah, sekarang kita akan sangat berfokus kepada Tuhan dan mensyukuri hal-hal baik yang ada di kehidupan saya sendiri. Saya tidak mau berfokus akan hal-hal yang tidak saya punya. Terlalu banyak orang berfokus kepada hal-hal yang tidak benar dan tidak baik. Saya mengatakan semua hal ini untuk menunjukkan bahwa pikiran kita akan menentukan takdir kehidupan kita.
Pikiran kita sangat berkuasa. Mereka bukan hanya kata-kata yang keluar masuk di kepala kita. Sangatlah penting untuk kita menentukan apa yang kita izinkan tinggal di dalam benak kita. Janganlah lupa bahwa pemikiran kita adalah medan perang setan. Kita harus ingat bahwa musuh kita akan menggunakan cara apapun untuk mengalahkan kita. Pikiran kita, fokus kita yang menentukan arah kehidupan kita. Yesus, sahabat dan juru selamat kita, ingin supaya pikiran kita dikendalikan dengan hal-hal yang positif, membangun dan bermanfaat. Semakin kita fokus akan hal-hal seperti ini, semakin kita siap untuk melawan serangan setan. Jadi renungan kita pada pagi hari ini kurang lebih seperti itu. Kita harus menaruh pikiran-pikiran yang positif di dalam diri kita. Kita tidak boleh terpengaruh oleh pikiran-pikiran jahat. Ya, saya juga belajar dari dulu dan sampai sekarang. Jadi sebelum kita mengakhiri renungan pagi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan terima kasih akan renungan ini, kiranya renungan ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan juga kita bisa selalu untuk mengendalikan pikiran kita yang baik atau yang buruk Tuhan. Dan semoga renungan ini bisa menjadi bekal kita untuk ke depannya. Dan juga kita akan berangkat ke sekolah Tuhan, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sertai kami, dan Tuhan sertai juga keluarga kami, orang tua kami yang akan melaksanakan kegiatan, dan juga bisa kakak dan adik kami yang akan menjalankan kehidupan seperti biasa. Dan juga berkati kita juga Tuhan, berkati semua orang-orang yang kita sayang, supaya Tuhan menyertai dan memberkati. Kiranya doa yang jauh dari sempurna kami alaskan di dalam tangan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.